Cek fakta, apakah anggota BTS menjual semua saham HYBE mereka? Anggota BTS menjual semua saham HYBE? Pada tanggal 17 November, sebuah laporan berita yang sekarang sudah dihapus menjadi viral di mana sebuah outlet media menyatakan bahwa ketujuh anggota BTS telah menjual seluruh saham HYBE mereka. Berita itu menyebabkan kebingungan yang luas karena banyak yang bertanya-tanya apa dampaknya bagi ketujuh anggota yang baru saja menandatangani kontrak baru dengan HYBE. Ketika kebingungan meningkat, HYBE mengklarifikasi situasinya. Dalam sebuah laporan, Yonhap News mengungkapkan bahwa anggota BTS tidak menjual posisinya, tetapi penunjukan khusus mereka sebagai pemegang saham telah berakhir. Dalam sebuah pernyataan, HYBE mengungkapkan bahwa anggota grup tidak menjual saham, tapi status khusus mereka sebagai pemegang saham telah berakhir. Para anggota tidak menjual saham mereka, artinya kontrak pemegang saham mereka dengan Bang Si-hyuk telah berakhir dan tidak lagi dianggap sebagai pihak berelasi khusus. Ini tidak ada hubungannya dengan penjualan saham atau perubahan stok, kata HYBE. Selain itu, apakah Jungkook dan Jimin melakukan debut akting film? Jimin dan Jungkook menjadi perbincangan di media sosial beberapa hari terakhir. Meskipun keduanya dikenal sebagai idola yang luar biasa dan sangat tampan, tampaknya kedua idola itu membuat debut film barat mereka, atau benarkah itu? Baru-baru ini beredar postingan yang menyebutkan bahwa Jungkook akan membintangi film Troll terbaru di IMDb. Saat menggulir ke bawah, netizen melihat nama Jungkook sebagai pemerannya sebagai saudara Diamond. Meskipun dapat dengan mudah di Photoshop, seorang penggemar mengambil rekaman layar situs web tersebut dengan nama Jungkook dengan jelas di atasnya. Tentu saja tanpa adanya pengumuman rasanya aneh bagi Jungkook untuk berperan dalam franchise sebesar itu. Tapi sepertinya ada kesalahan di website karena tak lama kemudian nama Jungkook tidak terlihat di website. Kalau itu belum cukup, Jimin juga menjadi berita hangat setelah rupanya melakukan debut aktingnya di film Return to Seoul. Pada 16 November, akun X untuk Deadline membagikan daftar Chesa Bunch 2024 dan ARMY kaget melihat Jimin ada di thumbnail itu. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Park Jimin ditampilkan untuk penampilan yang memenangkan penghargaan di Return to Seoul. Tapi sepertinya artikel itu menjadi membingungkan karena Park Jimin yang sebenarnya membantu film itu sebenarnya adalah aktris Park Jimin, seorang bintang kelahiran Korea yang kini tinggal di Paris. Soal menyadari apa yang terjadi, sementara beberapa ARMY dalam kutipan itu marah pada kesalahan itu, banyak yang bercanda bahwa itu adalah kejutan dan siapa yang tidak ingin melihat Jimin dalam sebuah film. Meskipun kedua kejadian tersebut lucu, fakta bahwa rumor debut akting Jungkook dan Jimin terjadi di hari yang sama bahkan lebih lucu lagi. Yang kedua, wanita yang menguntit V dipanggil polisi. Seorang wanita yang diidentifikasikan sebagai penguntit V telah dipanggil oleh polisi. Menurut laporan baru-baru ini, kantor polisi Gangnam Seoul mengungkapkan pada 17 November bahwa mereka telah mengeluarkan surat panggilan tanpa penahanan terhadap A, seorang wanita berusia 20-an yang dicurigai melanggar undang-undang anti penguntitan dan masuk tanpa izin. Nona A diduga menguntit anggota BTS ini 28 Oktober sekitar jam 18.30. Dia naik lift mendekati V berbicara dengannya dan bahkan menyerahkan formulir pendaftaran pernikahan. Nona A meninggalkan lokasi kejadian setelahnya, tapi polisi mulai menyelidiki kejadian tersebut setelah menerima laporan dari petugas keamanan. Setelah kejadian tersebut dipublikasikan bulan lalu, V meyakinkan penggemar bahwa dia baik-baik saja melalui postingan Weverse. Hei, aku baik-baik saja, jangan khawatir, kata V. Tapi selama penyelidikan, beberapa detail menakutkan tentang terdakwa muncul ke permukaan. Diketahui sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali mengunjungi apartemen V. Akibatnya, polisi dengan cepat memberlakukan perintah penahanan darurat kepada Nona A yang melarang dia berada di jarak 100 meter dari lingkungan penyanyi tersebut dan menghubunginya melalui pesan atau panggilan telepon. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa anggota BTS telah menjadi sasaran penguntit, mendorong mereka untuk memperingatkan perilaku tersebut di depan umum. Agensi grup tersebut Bikin Musik juga merilis pernyataan pada bulan September tahun ini menguraikan kebijakan tanpa penyelesaian yang lebih ketat bagi para penguntit BTS. Bikin Musik mengatakan, perusahaan kami berkomitmen terhadap upaya berkelanjutan untuk menghilangkan aktivitas ilegal terhadap artis kami. Meskipun itu membutuhkan waktu, kami akan terus mematuhi tindakan tegas dan kebijakan kami yang tidak memberikan penyelesaian dan keringanan hukuman untuk meminta pertanggungjawaban tersangka. Kalau Nona A terbukti bersalah atas tuduhan penguntitan, dia dapat menghadapi hukuman 3 tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won, sesuai dengan revisi undang-undang anti penguntitan di Korea Selatan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.